Baik, kita lanjutkan saudara. Setelah jurnal penyesuaian yang diperlukan dibuat, kemudian diposting ke akun buku besar terkait yang disesuaikan, maka tadi sudah dijelaskan alurnya dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, tadi sudah seperti halnya pada perusahaan jasa, penyusunan laporan keuangan bisa langsung dari neraca saldo disesuaikan maupun dari neraca lajur. Ya, laporan keuangan yang dibuat juga sama seperti yang sudah saudara pelajari. Saat menyusun laporan keuangan yang disusun terlebih dahulu adalah laporan laba rugi. Kemudian dari laporan laba rugi kita bisa menyusun laporan perubahan ekuitas, itu kalau perusahaan perorangan atau persekutuan. Laporan perubahan laba ditahan kalau perusahaan perseroan. Ya, kemudian dari situ kita tahu ekuitasnya menjadi berapa, laba ditahannya menjadi berapa, kita bisa menyusun laporan keuangan posisi keuangan atau neraca. Baik, seperti yang sudah saudara pelajari, saat menyusun laporan keuangan melalui neraca lajur, saudara tuliskan dulu semua data akun di neraca saldo, kemudian saudara jumlahkan, kemudian dari jurnal penyesuaian, saudara masukkan ke jurnal penyesuaian atau adjustment. Untuk akun-akun yang belum ada di neraca saldo, saudara tulis di bawah. Ya, saudara bisa melihat contoh dari UD Teguh ya di modul. Di situ ada penyesuaian, kemudian ada penyusunan laporan keuangan yang ada di halaman 19 atau 20 ya. Tolong dilihat. Nah, saudara lihat. Nah, khusus seperti halnya pada perusahaan jasa, di sini ada akun yang pada saat memasukkan dalam kolom-kolom setelah penyusunan jurnal penyesuaian, di neraca saldo disesuaikan maupun di kolom laba rugi tidak boleh diselisihkan. Ya, saudara lihat contohnya ini ada akun yang muncul tadi adalah ikhtisar laba rugi. Ya, kemudian proses selanjutnya sama, selisih kolom laba rugi menunjukkan laba atau rugi, kemudian dipindahkan ke kolom neraca sehingga kolom laba rugi dan kolom neraca jumlahnya menjadi balance. Ya, tolong dilihat halaman 20. Baik, saudara, saya lanjutkan. Penyusunan laporan laba rugi. Nah, karena di sini adalah akuntansi untuk perusahaan dagang, tentu saja ada perbedaan dengan perusahaan jasa. Ya, di dalam laporan laba rugi itu saudara hitung terlebih dahulu penjualan bersih. Ya, kalau perusahaan jasa kemarin kan pendapatan. Ya, menghitung penjualan bersih itu berasal dari total penjualan dikurangi dengan retur atau potongan jika ada. Ya. Kemudian penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan diperoleh laba kotor. Saudara lihat nak di halaman 2021. Nah, harga pokok penjualan itu boleh dilaporkan ya di laporan laba rugi atau saudara boleh menghitung terpisah sehingga di laporan laba rugi langsung harga pokok penjualannya berapa, tapi saudara juga boleh menyajikan secara terpisah, tentu saja tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Nah, hasil selisih penjualan bersih dengan harga pokok kan ketemu laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban usaha yang dikeluarkan perusahaan diperoleh laba usaha. Nah, beda dengan perusahaan jasa, di sini beban usaha
itu bisa dipisahkan antara beban penjualan dan beban administrasi umum. Karena kemarin sudah diinformasikan penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan dagang itu bisa multiple step maupun single step. Ya, kalau single berarti beban itu tidak usah dipisah, ya, dari beban usaha langsung dicantumkan berapa. Tapi kalau single step harus kita pisah, ya. Tolong dilihat, dicermati laporannya, Nak. Kemudian laba usaha ditambah kalau ada pendapatan non operasional atau dikurangi kalau ada beban non operasional akan menghasilkan laba bersih, ya. Saya tidak menjelaskan laporan laba ditahan atau ekuitas maupun posisi keuangan atau neraca karena kita sudah mempelajari di minggu-minggu sebelumnya. Saudara, berikut adalah kelompok atau nama-nama akun yang ada di laporan laba rugi yang saya ambilkan dari literatur. Yang pertama kelompok revenue atau pendapatan, ya. Biasanya nomor akunnya 4, ya. Nah, selama ini memang kita mengabaikan nomor akun, ya. Jadi pendapatan itu ada penjualan return dan potongan penjualan. Kemudian ada beban, ya. Di situ yang termasuk beban itu mulai cost of merchandise sold, harga pokok. Kemudian beban penjualan lainnya mulai iklan, penyusutan, perlengkapan kantor dan sebagainya, ya. Kemudian berikutnya ada pendapatan lain-lain, ya, yang keenam, dan ketujuh beban lain-lain yang non operasional yang tadi sudah dijelaskan saat menyusun laporan laba